Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah kewaspadaan. Kita lihat apa yang harus diwaspadai ke depannya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja kewaspadaan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Kita lihat ini dipakai untuk berjaga-jaga ya, jangan sampai ini terjadi masuk dalam hidupmu. Kalaupun nanti ini sudah terjadi, ya mau bagaimana lagi, berarti kamu harus fokus kepada solusi ya. Oke, langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisimu ke depannya. Untuk kewaspadaan diri, aminkan yang terbaik ya. Oke, kita lihat. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada Five of Pentacles, Two of Swords, ada Five of Swords. Wow, ini hati-hati ya, terkoneksi dengan orang-orang yang hanya mau memanfaatkanmu. Ya, ini ada orang yang mau memanfaatkan dari segi fasilitas, dari segi hati ya, karena dia kesepian aja, dia datang kepadamu memberikan cinta palsu. Dan dari sisi keuangan, kamu bisa menyesuaikan, ini umum ya, entah kamu bisa melihat koneksinya dari mana, dari pasangan kah, atau dari sahabat, atau dari lingkungan lingkungan keluarga, atau kompleks lah, atau ya pokoknya sesuai dengan yang kamu rasakan aja. Karena di sini ada orang yang mau memanfaatkan, melihat dari sisi kebaikanmu, dan ada juga yang masuk lihat dari sisi kesedihanmu. Contoh, kamu baru putus atau ribut, kamu posting-posting kegalauan di sosial media, ada yang mau masuk merayu ya, ataupun ya menggoda. Ini hati-hati, padahal kamu udah tahu kondisinya nih, orang mungkin udah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya kamu, ya dia merasa bahwa, oh ya dia lagi sepi, pasti saya bisa masuk untuk ya setidaknya bisa membuat dia terpukau untukku, dan siapa tahu dia bisa masuk jeratanku. Ini hati-hati, ada beberapa yang memberikan cinta palsu untuk hanya sekedar karena bosan ya, ataupun juga ya itu masuk perangkap, dan setidaknya kamu bisa juga kedepannya akan bisa menjadi supply dirinya ya, dari sisi keuangan ataupun nafsu. Nah ini hati-hati ya, karena ada beberapa yang seperti gitu, yang mana sebenarnya dia tidak mencintaimu tulus, tetapi karena kebutuhan, karena kepepet, karena kesunyian, kesepian ya, dia datang kepadamu. Nah ini hati-hati ya, ada orang yang memberikan cinta palsu. Begitupun mungkin keluarga, dia lihat kamu sudah baik, wah aku sayang kamu, kamu ini anak saya yang paling cantik ya, macam-macam. Ataupun mungkin kondisinya
Padahal dulu mereka anggap kamu rendah, ataupun mungkin keluarga kamu miskin jadi nggak dianggap sama sekali ya. Tapi sekarang kamu sudah naik derajat, mereka mau datang untuk, oh ini ponakan aku, bahkan mungkin yang kamu nggak kenal memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ya mereka sudah lihat derajat kamu up ya. Ini hati-hati. Ataupun ya kalaupun tidak ada derajat up, tetapi mungkin dia lihat di sosmed kamu hidupnya hedon, hidupnya lebih bahagia, lebih enjoy, ya dia mau datang ya, setidaknya untuk ya siapa tahu mungkin ke depan nanti ya kamu bisa bantu dia. Nah ini ya artinya dia membangun komunikasi, belum berniat, tetapi ya sudah ada bangun komunikasi supaya suatu saat nanti ya kamu sudah kenal gitu ya. Jadi mereka menyayangimu karena kamu mempunyai sesuatu. Ini hati-hati ya, karena ada beberapa cinta yang palsu karena kamu mempunyai sesuatu, bukan karena memang mereka menginginkan kamu ya. Kamu punya apa, mereka di situ. Kamu nggak punya apa-apa, mereka pergi ya. Jadi jangan sampai kamu apa dibilangnya terpukau, wah mereka baik sekali, padahal mereka punya maksud. Apalagi jual-jual agama ya, wah apa syukur alhamdulillah insya Allah, terus apalagi macam-macam. Pokoknya begitu-begitu ya, pokoknya sedikit-sedikit bahasa-bahasa agamais yang keluar ya. Pokoknya macam-macam ya, puji Tuhan, haleluya, macam-macam, supaya kita lihat, wih dia tuh betul-betul religi, pasti orangnya baik, kalem, dan mukanya memang mungkin ya penuh dengan kelembutan, padahal hatinya itu sebenarnya lagi memancing kamu ke arah dimana mengambil simpati. Dia mau kamu memberikan ya, dia mendapatkan simpati dari dirimu, dan ya setidaknya mungkin besok kamu memberikan sesuatu yang mungkin dia inginkan gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu terkoneksi dengan cinta yang palsu ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini ada Nine of Cups. Ini cuma untuk waspada ya. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu cari solusinya, karena di sini ada beberapa juga yang mau datang ya. Ataupun mungkin topengnya sudah kebuka. Di sini Nine of Cups, Temperance, ada Eight of Cups, Three of Wands. Wow, ini bicara tentang kerjaan ya, ataupun masa depan. Kamu panik nih. Waduh, ini inflasi, besok katanya krisis moneter, krisis keuangan, krisis pangan. Terus uang katanya akan begitu aja, ataupun mungkin kondisinya, aduh saya mau investasi ini, investasi itu, emas atau gimana, uang juga, pokoknya macam-macam. Ya. Kondisinya hati-hati, investasi bodong. Ya. Dibilang online investasi ini bunganya sekian, ini hati-hati, investasi bodong. Atau kripto ini ujung-ujungnya bukan yang asli, abal-abal punya, mengatasnamakan. Ini banyak yang mengatasnamakan, hati-hati ya, karena banyak sekarang orang yang mengatasnamakan tetapi sebenarnya bodong, palsu ya. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan investasi palsu ya, ujung-ujungnya bingung. Ataupun mungkin kamu mau pinjam online, ujung-ujungnya apa dibilangnya ilegal ya. Kamu pinjam 5 juta, jangan 5 juta, contohnya 1 juta ya, dikasih cuman 600.000, ini contoh ya. Terus kamu harus bayar 1,5 dalam jangka waktu, contohnya 7 hari atau 10 hari gitu. Kalau tidak, kamu di teror-teror. Nah ini hati-hati ya. Banyak klien-klien saya terjerat dari pinjaman online, sampai orangnya depresi, orang tuanya stres ya, keluarganya dibikin malu ya. Ini hati-hati. Jadi jangan yang instan-instan tuh harus patut dipertanyakan ya, karena tidak semudah itu orang meminjamkan ya. Kalau ada semudah itu mereka meminjamkan, berarti ada apa dibilangnya, ada sesuatu yang akan terjadi dengan sangat cepat juga. Entah kamu dibikin malu, tekanan fisik dan mental ya. Ini hati-hati, jangan sampai tergiur dengan investasi bunga tinggi, bunga rendah ya. Ini hati-hati. Mendingan pinjam di bank, atau kamu pinjam di orang yang real, nyata, ketimbang yang di abal-abal. Ujung-ujungnya kamu mau lapor polisi dengan pencemaran nama baik juga bingung ya. Siapa? Polisi juga bingung kalau online, karena untuk buat laporan itu harus tahu namanya siapa yang harus mau dilaporkan, tempat atau alamatnya di mana, baru di penjemputan. Kalau
online itu bingung ya, onlinenya di mana, kantornya juga bingung di mana, apalagi kalau di luar negeri atau di daerah ya, bingung ya. Nah ini, jadi jangan sampai kamu tertipu. Jadi jangan salahkan pihak keamanan ya, karena mereka harus punya data dulu sebelum tangkap orang gitu. Ya kamu aja bingung apalagi polisi gitu. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan investasi online yang bodong ya, ataupun pinjaman-pinjaman online yang ilegal ya. Ini hati-hati. Pinjam di bank aja atau di orang yang real nyata gitu. Ketimbang dunia tipu-tipu, akhirnya kamu yang dipersulit nantinya. Ya, karena apa? Kamu tertipu. Kenapa? Karena kamu mainnya di dunia tipu-tipu. Dunia maya itu kan dunia tipu-tipu. Jangan dianggap serius, ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi yang mungkin harus kamu waspadai ke depannya. Ada Justice, ada The Hangman, ya. Terus ada Queen of Cups, Five of Wands, Ace of Wands. Oke, di sini semesta sampaikan kepada kamu nih, hati-hati dengan orang yang mau pinjam duit. Ini ada orang yang mau pinjam duit. Ya, tadi sudah di awal ya, ada yang karena mereka datang memberikan cinta dengan tujuan tertentu ya, tapi ini ada yang langsung mau pinjam duit, entah sahabatmu, entah orang lain, entah tidak tahu, entah berantah orang-orang dari mana ya, melihat kamu sudah sukses, terus akhirnya ujung-ujungnya cerita-cerita kesedihan dan ya masuk ke dalam topiknya itu, aduh tolong bantu dong, saya lagi butuh nih, nanti saya kasih bunga sekian, atau nanti seminggu saya kasih balik kok, tolong dong. Dan akhirnya besoknya kamu tidak dibalikin, kamu yang pusing sendiri karena dia tidak konsisten dengan perkataan ucapan. Akhirnya apa? Kamu jadi pengemis atas duitmu. Atau dia akan cerita-cerita ke orang-orang, wah dia tuh pelit, dia itu ini, ya terserah. Pokoknya intinya semua pilihan dari dirimu. Karena di sini akan ada orang yang pinjam duit. Entah saudara, entah kakak, ya akhirnya kamu yang atau teman ya, ataupun siapapun ya, yang akhirnya nanti kamu jadi pengemis atas hakmu. Ya. Jadi kalau ada yang pinjam duit, lihat dulu betul tidak dan pantas tidak dan layak tidak dipinjamkan. Kalau tidak, ya jangan. Ya, kalau kamu pinjamkan mereka duit, berarti kamu sudah siap untuk konsekuensi di mana uangmu itu akan hangus. Artinya siap dulu. Kalau dia balikin ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau seandainya dia tidak balikin ya itu resiko. Berarti kamu sudah siap untuk kehilangan duitmu 1 juta, 2 juta sesuai pinjamannya. Ya, karena ya kadang-kadang orang itu nggak bisa dipercaya. Bahkan mungkin ribut dulu, ditagih dulu, baru alasan ini itu ujung-ujungnya mereka bayar dengan tidak ikhlas. Kalaupun mereka bayar, berarti mereka bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, ya itu yang tadi, ikhlaskan. Daripada kamu yang tersesat dalam koneksi orang-orang toksik, ya ujung-ujungnya nggak bisa balik-balik. Ini bicara tersesat, ini energinya berputar karena kamu marah, emosi, kok kecewa, kok saya bantu kamu bikin saya begitu, ya saya sudah baik kok kamu jahatin saya. Ya itu salah sendiri, siapa suruh tidak tegas dalam mengambil keputusan. Ya, jangan sampai kamu akhirnya miskin karena kebodohanmu. Ya, ini hati-hati. Oke, berikutnya kita lihat ya yang harus kamu waspadai. 8 of Wands, ada 6 of Cups, ada The Fool, ada King of Pentacles. Oke, ini bicara tentang online juga ya. Wah, tadi pinjaman online, sekarang belanja online. Ya. Belanja online ataupun mungkin tergiur iklan-iklan online ya. Ini bisa belanja online ini macam contoh di manapun ya. Kamu habis itu mereka pakai platform-platform yang bagus ya. Padahal ujung-ujungnya tertipu ya. Maksudnya bagaimana Kak Ica? Contohnya barangnya tidak sesuai. Itu juga satu penipuan. Contoh, ini harganya di luar sana itu harganya 1 juta. Saya kasih diskon besar-besaran ya, hanya untuk hari ini saja. Ini kan marketing ya, hanya untuk hari ini saja, harganya berapa, ayo cepat buruan, tinggal 10 pieces. Ini contoh ya, kok saya yang jadi ini ya penjual, ini contoh ya, karena seperti gitu, memang harus seperti gitu. Padahal kamu ditipu, itu barangnya masih banyak, nggak laku-laku, makanya dikasih, dan memang harganya di bawah.
Harganya berapa? 300.000 saja. Ini contoh, dari 1 juta harga turun 300.000 saja, dan buruan tinggal 10 pieces. Ya sudah, kamu tergiur gitu kan. Ujung-ujungnya datang barangnya tidak sesuai. Barangnya yang harga 300.000, tapi ternyata barangnya ya kamu bayar 300.000 plus ongkir contohnya 500. Yang datang barangnya harganya 50.000. Ya. Jadi kamu harus berpikir, penjual itu nggak akan mungkin mau rugi. Ya, nggak mungkin akan mau rugi. Terus kamu mau komplain di mana? Komplain di keranjang ini kali, ya sudah, satu kali komplain, tapi kan dia punya bisnis lain. Ibaratkan mereka punya AC stop dengan bisnis yang ini, untuk habiskan aja stok di gudang, kita lanjut ke bisnis yang lain. Jadi kalau reputasinya bisnis itu sudah ini, kan mereka ganti akun lagi untuk jual bisnis yang lain. Karena yang terblokir itu adalah akunnya, yang jelek akunnya, tapi dia bikin akun baru dengan barang baru. Jadi bukan manusianya yang pusing, ya akunnya aja yang di apa, ya pokoknya intinya seperti gitu. Tapi untuk manusianya ini, kamu mau komplain di mana? Uangmu 500.000 udah habis. Udah, ya itu namanya kamu tertipu. Hati-hati atas penipuan ini. Ya, hati-hati aja. Ya, jadi belanja online, terus juga klinik-klinik sekarang ya, jangan sampai atau obat-obatan online ternyata palsu ya. Klinik-klinik mengatasnamakan klinik ini, klinik itu, kamu sudah DP, terus ujung-ujungnya bukan klinik aslinya ya, karena sekarang orang itu yang iklankan sesuatu produk ataupun apapun jasa, padahal bodong, mengatasnamakan klinik-klinik bagus ya, ataupun produk-produk yang bagus, ujung-ujungnya palsu atau bahkan bodong sama sekali. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu tertipu ya. Kamu sudah nggak ada duit, ujung-ujungnya tertipu lagi ya. Ya itu sih yang saya lihat ya. Dan yang terakhir ini, hati-hati kamu dihasut orang untuk membenci orang lain, ataupun kamu dicerita-ceritain, ujung-ujungnya kamu marah sama orang itu ya. Jadi kalau ada yang mulut-mulut ember menyampaikan gosip-gosip, nggak usah didengar. Entah mereka mau bicara kamu bagus kek, mau bicara kamu jelek kek, jangan cepat terhasut ya. Ujung-ujungnya kamu ditipu. Mungkin dia bermasalah dengan si A, tapi ujung-ujungnya kamu yang dipakai untuk dibilangnya jadi tameng untuk kamu bertengkar sama si A untuk egonya dia. Nah ini hati-hati ya, karena ada orang manipulasi di sini yang mana mau menghancurkan si orang lain tetapi menggunakan kamu ya. Akhirnya kamu yang bermasalah, kamu yang membereskan masalahnya gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai terhasut, jangan langsung cepat naik sumbu ya. Lihat dulu memang benar atau tidak. Toh kalau memang benar ya introspeksi, kalau salah ya sudah, nggak usah diklarifikasi, nggak usah dibiarin aja ya. Sekarang itu hidup itu yang menghasilkan duit baru dikerjakan. Kalau tidak menghasilkan duit, ngapain pusing-pusing di situ, ribut-ribut di situ, kecuali pengacara. Pengacara ribut-ribut ya dapat duit. Tapi kalau kamu dapat pusing, dapat mumet, dapat stres, ngapain? Ya ujung-ujungnya sakit, keluarkan duit, bukan mendapatkan duit. Nah ini ya. Jadi jangan cepat terhasut. Jangan sampai kamu ditipu ya. Mereka bilang A, habis itu sampaikan ke kamu B ya. Ujung-ujungnya kamu prediksinya C. Jadi jangan sampai terkoneksi dengan orang-orang manipulatif ya. Oke, jadi itu yang saya lihat untuk koneksimu, di mana hati-hati ya, lebih waspada aja dengan keadaan kedepannya ya. Oke, itu yang bisa saya ringkaskan, semoga resonate, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.